Selamat datang Ramadan Mubarak. Mengulang ingatan pada Ramadan di tanah air, gegap gempita dan kegagapan, galau, cemas dan khawatir pada tahun 2020. Kehadiran bulan suci bagi umat Islam itu disambut seiring hebohnya awal penyebaran virus corona. Virus yang melanda dunia itu menyedot perhatian, mulai asal muasal terjadinya virus, penyebaran yang sangat cepat melintas batas negara, obat yang belum jelas, bahkan vaksin pencegah penularan belum pula ditemukan. Penyakit dengan gejala batuk, flu, demam, sesak nafas itu penyakit yang berbahaya. Maka WHO, Badan Kesehatan Dunia, menganjurkan jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, cek suhu badan, desinfektan gedung dan rumah ibadah, sampai istilah lockdown. Berlanjut tahun berikutnya pada virus COVID varian Delta, anjuran pencegahan penularan itu semakin mendunia setelah hampir 1 tahun vaksin ditemukan dan dunia kembali heboh dengan vaksinasi massal tahun 2021 dengan maksud memberikan rasa nyaman kepada masyarakat dan jamaah dalam beribadah. Dengan protokol kesehatan yang ketat serta pembatasan aktivitas masyarakat PPKM dengan segala akibat dan risikonya, semua elemen bangsa dikerahkan untuk gebrakan vaksinasi 1, 2, dan booster sampai tes PCR. Dan pandemi COVID-19 yang disebut bencana non-alam bidang kesehatan itu reda pada pertengahan 2022. Hari ini, Ramadan Mubarak 1444 Hijriah tahun 2023 Miladiah hadir tanpa rasa khawatir di tengah masyarakat seiring dengan meredanya penyebaran virus COVID. Meski pemerintah juga mencanangkan program vaksin booster kedua dengan maksud memberikan imunisasi yang lebih baik. Namun, dalam pelaksanaannya tidak seheboh vaksin booster pertama pada Februari 2022. Begitu pula, Ramadan dan Lebaran 2022 terasa lebih nyaman karena pandemi yang dapat diatasi dengan baik dan terukur. Bulan Ramadan adalah bulan yang disucikan dan dinanti kedatangannya oleh umat Islam. Karena bulan tersebut adalah bulan yang penuh rahmat, bulan keberkahan dan pengampunan dosa. Sekecil apapun kebaikan dan kebajikan yang dilakukan umat Islam yang berpuasa, semuanya berbalas pahala. Selain itu, dalam sejarah Islam tercatat peristiwa turunnya ayat Al-Quran pada malam 17 Ramadan yang disebut malam Nuzulul Quran. Dan ada satu malam sangat mulia pada 10 hari terakhir Ramadan dengan kebaikan dan pahala yang sebanding dengan 1000 bulan. Begitu pula peristiwa lain dalam perkembangan Islam yang menjadi
1444 Hijriah akan menjadi Ramadan kembali seperti sebelum pandemi, dengan segala aktivitas dan peningkatan kualitas ibadah, meski beban hidup semakin berat seiring kebutuhan bahan pokok yang gonjang-ganjing akibat kenaikan harga. Namun, di balik kondisi pemulihan ekonomi yang belum sebenarnya pulih itu, rasa syukur, gembira, sukacita, ikhlas beribadah, hidup dalam kesederhanaan, karena masih ada usia dan kesempatan dapat bertemu dengan kemuliaan bulan Ramadan. Hal lain adalah menjaga suasana kondusif antar umat seagama dan antar umat beragama, agar keutuhan kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara tetap kokoh bersatu dalam keberagaman. Mengingat tahun politik menuju pemilu 2024 yang sedang berjalan kadangkala dijadikan isu yang merusak bingkai kebinekaan. Maka anjuran dan imbauan pemerintah untuk tetap menjalankan aktivitas kemasyarakatan selama ini, termasuk dalam melaksanakan ibadah baik perorangan atau berjamaah, salat tarawih, tadarus Al-Quran, acara berbuka bersama, dan kegiatan lain terkait dengan bulan Ramadan hendaknya tetap utuh dalam semangat dan jati diri Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Kondisi masih lesunya roda perekonomian saat ini setidaknya sudah beberapa waktu terakhir kenaikan harga kebutuhan bahan pangan seperti beras, minyak goreng, telur, daging, bumbu dapur, dan bahan pangan lainnya. Ramadan dengan ibadah puasa yang bermuara pada Lebaran Idul Fitri tidak berarti menghentikan kebutuhan hidup. Aktivitas dan interaksi kehidupan sosial kemasyarakatan akan tetap berjalan lebih dari hari-hari biasa. Pengalaman adalah guru terbaik. Maka pengalaman 3 tahun melaksanakan ibadah puasa dalam pusaran pandemi wabah corona dapat dijadikan acuan ibadah puasa tahun ini untuk lebih baik menjalankan ibadah dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta senantiasa terbuhulnya ukhuwah Islamiyah dan persatuan antar umat beragama, seraya bermunajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, agar Ramadan tahun ini terhindar dari bencana yang melanda dalam bentuk dan apapun namanya, sekaligus sebagai pengikat cita-cita bangsa menuju suksesnya pemilu 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, saudaraku kaum muslimin dan muslimat, masyarakat Kota Sibolga yang saya cintai dan banggakan. Saya Haji Jamaluddin Pohan, Wali Kota Sibolga, beserta segenap jajaran pemerintah Kota Sibolga dan keluarga, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Mari bersihkan hati, jernihkan pikiran, dan sucikan perbuatan. Kita jadikan momentum bulan Ramadan yang penuh rahmat dan ampunan untuk saling berbagi dan melakukan kebaikan. Besar harapan saya, Ramadan tahun ini semakin dapat mempererat tali silaturahmi, persatuan dan kesatuan antar umat beragama di Kota Sibolga, demi mewujudkan Sibolga sehat, pintar dan makmur,
Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan Mubarak. Selamat datang Ramadan 1444 Hijriah yang penuh keberkahan. Keluarga besar PT Naumi Nauli Sejahtera N2S TV dan CV Tapian Nauli Network Sibolga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga tercurah maghfirah dan ampunan dosa, rahmat, keberkahan, dan kesehatan serta keselamatan bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Edi Prambudi, tim produksi N2S TV.